Selatan dalam podcast Dialektika. Mungkin ini podcast yang baru saja muncul atau lakukan satu terobosan tentang gerakan. Jadi menarik hari ini atau malam ini ada kedatangan bagi saya tamu yang cukup istimewa, sangat istimewa, sangat memahami gerakan. Jadi itu kasih sentralkan diskusi apa topik yang akan kita bahas di malam hari atau dalam podcast ini, yaitu kita melihat gerakan di Halmahera Utara itu sudah mengalami salah satu kemunduran pasca terjadinya konflik horizontal yang sebut saja itu sebagai salah satu konflik kepentingan para kelompok-kelompok tertentu yang coba menghilangkan kepercayaan masyarakat dan juga masyarakat publik. Sehingga hari ini sebagai inisiatif dari podcast Dialektika untuk mengupas secara pemahaman teori yang akan didiskusikan bersama kawan raya dalam podcast ini. Jadi mungkin tugas sentralkan. Yang pertama kita diskusi ini bicara soal masalah gerakan hari ini di Halmahera Utara. Jadi gimana Raya? Gimana kabar? Baik. Oh, baik. Selalu. Ini menurut Raya gimana soal perkembangan gerakan di Halmahera Utara dalam perspektif ekonomi politik? Raya gimana soal perkembangannya? Dalam perspektif ekonomi politik itu, jika gerakan ini disebut dari perspektif ekonomi politik, ini menjadi yang akan kita dapatkan adalah satu kemunduran besar dari gerakan mahasiswa itu sendiri. Karena yang pertama begini, mahasiswa hari ini atau gerakan mahasiswa hari ini itu bahkan tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial gerakan tersebut. Nah, ini merupakan celah terbesar atau kekurangan yang sangat besar dari gerakan mahasiswa. Kenapa? Karena ketika gerakan itu tidak mampu membiayai dirinya sendiri, di situ akan mengalami demoralisasi gerakan. Kita kembali pada satu artikel yang kemudian ditulis oleh kawan-kawan Perhimpunan Sosialis Revolusioner yang kemudian menerbitkan artikel kritik Marxisme atas gerakan rimpang. Dalam artikel tersebut dia menjelaskan ada dua kekurangan besar mahasiswa atau gerakan mahasiswa. Yang pertama, gerakan mahasiswa kekurangan perspektif dalam konteks berpolitik. Jadi perspektif politiknya kurang. Implikasi dari kurangnya perspektif politik atau perspektif gerakan mahasiswa, gerakan itu mudah sekali tergerus atau teralihkan oleh beberapa isu. Sehingga mahasiswa menjadi tidak konsentrasi dalam menganalisa situasi nasional atau situasi internasional yang sedang berkembang pesat. Argumentasi yang ada dalam artikel ini dikonfirmasi kebenarannya dari perkembangan mahasiswa terkhususnya di Halmahera Utara dari tahun 2020 sampai 2026. Gerakan mahasiswa 6 tahun yang lalu itu gerakan yang mudah sekali redup. Dalam itu disebut sebagai gerakan rimpang atau gerakan resumatik, gerakan yang tidak mengakar dengan kuat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mahasiswa atau gerakan mahasiswa hari ini itu kekurangan sumber finansial mandiri, berakibat pada itu hanya mengandalkan
proposal atau usaha-usaha yang tidak tetap, semisal berjualan, itu sifatnya momentum. Itu 2 poin dari kekurangan mahasiswa hari ini yang bisa diukur dari perspektif ekonomi politik. Benar kan Raya, tadi yang coba saya tangkap kurang lebihnya tadi kan Raya sudah paparkan bicara soal polarisasi masalah ya, sebab akibat yang memang hari ini tidak bisa lepas pisahkan, soal kontradiktif yang terjadi di skala internasional, sehingga dia juga mempengaruhi sampai tingkat lokal. Soal masalah gerakan hari ini yang mengalami salah satu kemunduran itu diakibatkan karena kurangnya perspektif dalam memahami gerakan, sehingga gerakan ini mengalami salah satu setiap gerakan-gerakan yang lahir itu bukan lagi bicara soal orientasi kepentingannya rakyat, tapi kepentingan isi perut. Kalau itu kan rakyat. Jadi kira-kira tadi kurang lebihnya kan rakyat sudah sampaikan, sehingga akibatnya gerakan itu mengalami kemunduran baik secara ideologi, politik dan juga ekonomi tadi. Nah, kira-kira dalam pandangan perspektif ekonomi politik, sebabnya di mana sehingga masalah itu terjadi? Jadi perkembangan untuk 1-2 tahun ke depan gerakan mahasiswa dalam analisa saya itu jika kebutuhan 2 poin kebutuhan tadi tidak terpenuhi, tidak mampu dijawab oleh gerakan mahasiswa itu sendiri, maka dinamika gerakannya akan terus seperti ini. Maka langkah-langkah untuk menjawab kebutuhan perspektif ini, di situ kita membutuhkan suplai literatur atau suplai gagasan-gagasan baru untuk merombak atau tembok kekakuan di benak-benak kawan-kawan mahasiswa. Dalam artikel yang tadi kawan Rai coba sampaikan, salah satunya tadi yang kemudian saya tangkap itu bicara soal kritik Marxis terhadap gerakan yang merimpang. Nah, hari itu melihat soal perkembangan gerakan di Halmahera Utara. Ya, tadi soal tawaran-tawaran yang disampaikan, kita bicara soal gerakan literatur yang harus dimasifkan, dan juga kita bicara soal harus pikiran-pikiran dari kaum pergerakan ini dia harus kreatif dalam melihat ekonomi dalam pergerakan, sehingga agar supaya ya gerakan itu jangan hanya perspektif yang tidak murni. Benar itu kan dia tadi kurang lebihnya kan dia melihat hal ini sebagai salah satu tindakan yang harus optimis dan harus dibangun dengan kesadaran konsekuensi yang besar. Benar, mungkin ini kan jadi sebelum tutup diskusi podcast Dialektika di malam hari ini ada kalimat-kalimat ini, closing statement dari saya sederhana, mengutip apa yang disampaikan oleh seorang sastrawan Indonesia, Pramudia Anantatur. Segala yang berada di bawah kolong langit adalah tugas dan tanggung jawab